Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Ain. Ini adalah mata kuliah imunologi tentang pemanfaatan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal pada COVID-19. Antibodi sendiri adalah protein yang dihasilkan dan dilepaskan oleh sel B yang sudah teraktivasi. Yang pertama, antibodi poliklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi poliklonal adalah usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen atau lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji, atau jenis hewan ujinya bervariasi. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya relatif lebih mudah, cepat, dan murah. Hewan uji yang digunakan jenisnya bervariasi, ada ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, dan kuda. Kekurangannya itu kurang spesifik atau antibodi dengan berbagai jenis antigen binding site. Harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Dan untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang atau cross reaction. Selanjutnya, antibodi monoklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi monoklonal adalah usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja, yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma sel. Memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusinya ini antara sel B dengan sel kanker secara in vitro disebut dengan hibridoma. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya lebih spesifik. Antibodi dengan satu jenis antigen atau binding site dapat digunakan langsung dari cairan aktif, dan untuk teknik imunokimia hasilnya lebih baik dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Kekurangannya relatif lebih lama atau memerlukan ketekunan dan mahal juga. Harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain dan hewan ujinya yang digunakan terbatas. Di sini ada pemanfaatan pada pasien COVID. Antibodi monoklonal menurut National Institute Health Amerika Serikat, tidak semua pasien COVID bisa diberikan terapi ini karena antibodi monoklonal
hanya dapat diberikan pada pasien COVID dengan gejala ringan sampai sedang saja. Pembuatan antibodi monoklonal ini dilakukan dengan mempertemukan sel darah putih yang merupakan bagian dari sel imun dengan protein virus. Contoh terapinya bisa menggunakan obat Regdenimab yang dapat diberikan infus atau intravena tidak lebih dari 7 hari sejak gejala muncul. Yang kedua ada antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal atau disebut juga sebagai plasma konvalesen adalah plasma yang diambil dari pasien yang sudah sembuh dari COVID atau penyintas yang mengandung antibodi COVID yang diharapkan dapat bereaksi atau menetralisir antigen virus COVID. Terapi ini telah mendapat persetujuan emergency use authorization dan Food and Drug Administration. Penggunaan terapi ini direkomendasikan untuk beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang sampai berat. Digunakan pada beragam penyakit menular saat wabah seperti saat ini, COVID-19, dan beberapa penyakit lainnya yaitu polio, rabies, Ebola, influenza, hepatitis B, dan demam berdarah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.